Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Laksmi Dewi Sari dari Fakultas Ekonomi, kelas C Akuntansi, NIM 9214202122. Tujuan saya membuat video ini untuk memenuhi nilai UTS dan UAS Matematika Ekonomi. Baiklah, di sini sudah terdapat soal tentang fungsi permintaan dan penawaran keseimbangan pasar. Langsung saja penyelesaian. PD sama dengan PS, di mana PD yaitu 30 kurang Q sama dengan PS 12 tambah 8Q. Lalu kita samakan nilai-nilainya, yaitu min Q kurangi 8Q sama dengan 12 dikurangi 30, dimana min Q dikurang 8Q yaitu min 9Q sama dengan 12 kurang 30, hasilnya min 18. Min 9Q dibagi dengan min 18. Turun ke bawah, Q sama dengan 2. Selanjutnya, PS 12 ditambah 8Q sama dengan 12 ditambah 8 dikali 2. 2 ini nilai dari Q sama dengan 12 ditambah 8 dikali 2 sama dengan 16. 12 ditambah 16 sama dengan 28. Jadi E sama dengan 2,28. Selanjutnya kita akan menentukan P0 dan Q0 dari PD sama dengan 30 dikurangi Q. Jika P0 sama dengan 0 sama dengan 30 kurang Q, Q sama dengan 30. Jadi P0 nya 30,0. Jika Q0 sama dengan P sama dengan 30 dikurangi 0, P sama dengan 30. Jadi Q0 nya 0,30. Selanjutnya kita akan menentukan P0 dan Q0 dari PS. Kita batasi dulu. PS sama dengan 12 ditambah 8Q, dimana jika P sama dengan 0 sama dengan 12 ditambah 8Q, pindah ruas 8Q, karena dia pindah ruas menjadi min 8Q sama dengan 12. Q sama dengan min 1,5. Min 1,5 ini didapat dari mana? Dari min 8Q dibahagi 12. Jadi P0 nya min 1,5,0. Kedua, jika Q0 P sama dengan 12 ditambah 8 dikali 0. P sama dengan 12 ditambah 0. P sama dengan 12. Jadi Q0 nya
0,12. Jadi titik-titik potong dari grafik yang akan kita buat, yang pertama ada 3,28, kedua 30,0, ketiga 0,30, dan keempat min 1,5,0, dan yang terakhir 0,12. Baik, di sini saya sudah mengisi gambar nilai-nilai dari grafiknya. Tinggal kita menentukan titik-titik potongnya ya. Anggaplah di sini ada min 1,5. Titik potongnya adalah 12 kan. Jadi kita antarakan saja 10 sama 15 ini. Ibaratkan ini 12 dan ini titik potongnya ada min 1,5 dan juga ada 28. Kita ibaratkan saja antara 30 sama 25 ini ada 28, serta di sini ada 30 dan di kiri juga ada 30. Tinggal kita garisi atau kita pakai nih titik potongnya. Kita ikuti titik-titiknya saja, 30 ke 30. Oke, baik, ini grafiknya seperti ini. Baik, di sini sudah terdapat soal yang tentang BEP atau break even point, yaitu suatu titik impas antara besarnya jumlah laba yang diperoleh. Jadi kita akan mencari yang pertama itu diketahui P sama dengan 11.000, di mana P adalah harga jual, VC sama dengan 300.000, di mana VC itu adalah biaya tetap yang dikeluarkan dan biaya variabel atau F yaitu 9.000. Ditanya key atau titik impas yang harus dihasilkan dan laba atau berapa laba yang diperoleh jika mampu menjual produk 150 kg. Langsung saja ke penyelesaian. Rumus dari BEP yang sudah kita ketahui adalah Q sama dengan VC per P kurang V. Q sama dengan VC-nya 300.000. Kita masukkan angka-angkanya. P-nya 11.000 dikurangi V atau biaya variabelnya 9.000. Q sama dengan tetap dia 300.000 per 11.000 dikurangi 9.000, hasilnya 2.000. Q, kita dapat hasil nilai dari Q 300.000 dibahagi 2.000 yaitu 150.000. Baik, sekarang kita akan menentukan nilai atau jumlah dari laba, karena kan di soal ditanyakan juga berapa laba yang diperoleh. Kita garis dulu laba. Kita kalikan dulu 150 atau baiklah, sekarang kita akan menghitung labanya jika memperoleh jika menjual produk 150 kg. Yang pertama itu
dijual, itu di situ ada berapa laba yang diperoleh jika mampu menjual produk 150 kg. Kita ambil produknya, nilai dari produknya yaitu 150 dikalikan dengan harga jual dari suatu produk tersebut per kilogramnya itu yaitu adalah 11.000. Hasilnya 150 dikali 11.000 hasilnya 1.650.000. Yang kedua BEP-nya atau break even point-nya kita kalikan juga. Break even point-nya kita dapat 150 dikali 11.000, tetap kita kalikan dengan harga jual per kilogram dari suatu produk itu, hasilnya dapat 1.650.000 juga. Terus kita hitung labanya sekarang. Labanya yaitu kita kurangi hasil dari atau jumlah dari yang dijual sama jumlah dari BEP, yaitu 1.650.000 dikurangi 1.650.000, hasilnya sama dengan 0. Jadi labanya tidak ada. Jadi kerupuk udang yang harus dihasilkan agar mencapai titik impas atau pulang pokok yaitu 150 kg. Dan usaha ini tidak menghasilkan laba karena produk yang dijual hanya mencapai titik impas atau pulang pokok. Baik, soal selanjutnya kita ada tentang himpunan, di mana NS atau jumlah siswa yang terdapat di satu kelas yaitu 96 siswa. NA atau siswa yang gemar matematika ada 58 siswa. NB atau siswa yang gemar fisika ada 54 siswa. Dan NC atau siswa yang tidak gemar kedua pelajaran tersebut terdapat 28 siswa. Yang ditanya yaitu ND atau siswa yang tidak menggemari keduanya. Langsung saja penyelesaian. Pertama kita hitung yang hanya gemar matematika. Yaitu NA dikurangi NC
dengan A yaitu 58 siswa atau siswa yang gemar matematika dikurangi siswa yang menggemari kedua pelajaran tersebut yaitu 28. Hasilnya 58 dikurangi 28 yaitu 30. Yang kedua, siswa yang hanya gemar fisika. Yaitu NB dikurangi NC. NB 54 siswa dikurangi NC 28 siswa sama dengan 26. Yang ketiga, yang kita akan hitung, akhirnya kita akan hitung yang tidak gemar keduanya. Tidak gemar keduanya itu NS kurang A ditambah B ditambah C sama dengan NS-nya itu jumlah keseluruhan siswa dalam satu kelas ya, yaitu 96 orang atau 96 siswa dikurangi siswa yang hanya gemar matematika yaitu 30 ditambah siswa yang hanya gemar fisika yaitu 26 ditambah C siswa yang hanya gemar siswa yang gemar keduanya, kedua pelajaran tersebut yaitu 28 siswa. 96 dikurangi 30 ditambah 26 ditambah 28 hasilnya 84. Hasilnya 12. Jadi yang tidak gemar keduanya itu ada 12 siswa. Gambarnya kurang lebih seperti ini. Jadi soal selanjutnya yaitu menentukan harga setiap buku dan pensil yang dibeli oleh Nabila dan Irma. Kita akan memakai rumus eliminasi. Yang pertama, diketahui kita sebut saja pensil kita simbolkan dengan X dan buku Y. Ditanya harga setiap buku dan pensil. Buku dan pensil. Penyelesaian kita memakai cara eliminasi ya, yaitu 10x atau 10x ditambah 2y 5x ditambah 4y. Ini adalah jumlah 10x ditambah 2y ini jumlah dari 10 pensil dan 2 buku yang dibeli Nabila, dan 5x ditambah 4y itu jumlah dari 5 pensil dan 4 buku yang dibeli oleh Irma. Yang di atas ini harganya, total harganya itu 54.000 dan total harga dari pembelian Irma adalah 33.000. Yang ini dikali 1 kali 2. Oke. 10 dikali 1 yaitu 10x ditambah 2 dikali 1 tetap 2y. Hasilnya baru 5 dikali 2 yaitu 10, kita samakan ya. 4 dikali 2 sama dengan 8y. Ini tereliminasi ya, sudah sama. Ini jadi 54.000 jumlahnya, dan ini menjadi 66.000 dikali 2 ya, dikali 2 dan dikali 1 semuanya. 10x dengan 10x sudah tereliminasi, sekarang tinggal y dengan y. Jadi kita turun, ini
2 dikurang 8, jadi positif, jadi tinggal jadi negatif 6Y dengan 54 dikurangi 66.000 yaitu min 12.000. Turun lagi itu Y sama dengan min 6 dibahagi min 12 dapat hasilnya 2000. Negatif kan positif ya. Di sini kita sudah mendapatkan jumlah atau nilai dari Y. Sekarang kita akan mencari nilai dari X ya. Y atau nilai dari buku. Sekarang kita mencari nilai X atau harga satuan pensil. Yang pertama 5X ditambah 4Y dengan 33.000. 5X ditambah 4 dikali Y, kita masukkan nilainya yaitu 2000 dengan 33.000. 5X ditambah 4 kali 2 itu 8, yaitu jadi 8.000 sama dengan 33.000. Turun 5X sama dengan 33.000, pindah ruas plus 8.000 menjadi negatif 8.000. 5X sama dengan 33.000 dikurangi 8.000 yaitu 25.000. X sama dengan 5.000. Mana 5.000 ini 25.000 dibahagi 5. Maka jika hanya setiap buku atau pensil itu harganya, jika buku ya harganya itu 2.000 dan pensil harga satuannya adalah 5.000. Soal selanjutnya yaitu ada soal yang membahas tentang fungsi permintaan dan penawaran. Yang pertama-tama diketahui P1-nya sama dengan harga suatu produk 300. Q1-nya unit yang terjual yaitu 35 unit. P2 sama dengan 400. Q2-nya sama dengan 55. Baik, masuk ke penyelesaian. Rumusnya Q kurang Q1 per P kurang P1 sama dengan Q2 kurang Q1 per P2 kurang P1, di mana Q kurangi Q1 yaitu 35 per P dikurangi P1 yaitu 300 sama dengan Q2 55 dikurangi Q1 35 per P2 400 dikurangi P1 300 sama dengan Q kurangi 35 per P dikurangi 300 sama dengan 55 dikurangi 35 20 per 400 dikurangi 300 100. 100 kita kali silang ya. Jadi 100 Q kurang 35. Jadi 100 Q kurangi 35 sama dengan 20 P dikurangi 300.
turun ke bawah, jadi 100 kali Q, 100 Q, 100 kali 35 min 35.000 sama dengan 20 kali P, itu 20 P, 20 kali 300 itu 6.000. Turun lagi ke bawah, jadi 100 Q sama dengan 20 P dikurangi 6.000, pindah ruas min 35.000 menjadi plus 35.000. Turun lagi, Q sama dengan 20 P min negatif atau min 6.000 ditambah 35.000, hasilnya min 2.500. Q sama dengan 20 P dikurangi 2.500 per 100. Q sama dengan 20 P dibahagi 100 dan 2.500 bahagi 100, dapat hasilnya 0,2 P min 25, atau Q sama dengan min 25 ditambah 0,2 P. Sekarang kita akan mencari titik potong. Kita cari terlebih dahulu jika P atau P0 nya sama dengan 0, Q sama dengan min 25 ditambah 0,2 kali 0, Q sama dengan min 25 ditambah 0, Q sama dengan min 25. P0 nya min 25,0. Sekarang Q0, jika Q sama dengan 0, 0 sama dengan min 25 ditambah 0,2 P, pindah ruas jadi negatif 0,2 P sama dengan min 25, turun ke bawah, P sama dengan min 25 dibagi min 0,2, hasilnya adalah 125. Jadi Q0 nya adalah 0,125. Jadi kurang lebih grafiknya seperti ini. Kita tinggal mengikuti titik-titik potong yang telah kita dapat hasilnya, yaitu ada min 2,25, 0,125. Itu ini seperti ini.